Shalom, selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, makalah saya dengan judul Infiltrasi Musik dalam Ibadah Kristen. Saya mulai dengan abstrak. Infiltrasi musik dalam ibadah Kristen adalah suatu proses teologis dan pastoral yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya dan musik lokal ke dalam praktek liturgis gereja dengan tujuan mencapai relevansi kontekstual dan memperdalam penghayatan iman jemaat. Studi literatur ini bertujuan menganalisis landasan teologis, tantangan, dan signifikansi dengan menggunakan fokus pada kerangka teori yang dikembangkan oleh Stephen B. Bevans mengenai kontekstualisasi dan kajian yang mendalam dari Carl Edmund Prier tentang musik liturgi dan Michael Hari Sasongko tentang gereja karismatik. Melalui metode studi literatur, artikel ini mensintesis temuan utama. Inkulturasi berakar pada model konseptualisasi transformatif Bevans yang menuntut dialog antara Injil dan budaya. Praktiknya harus melalui tahapan cermat menurut Pierre dan telah terbukti relevan baik di gereja-gereja tradisional maupun gereja karismatik menurut Michael Hari Sasongko. Inkulturasi yang efektif meningkatkan keterlibatan jemaat, membentuk identitas kultural di kalangan Kristen dan memastikan bahwa ibadah menjadi ekspresi iman yang otentik. Pendahuluan. Musik sebagai bahasa yang universal adalah sebuah media yang sangat fundamental di dalam praktek keagamaan Kristen menurut Prier 1995. Seiring dengan upaya penyebaran Injil di seluruh dunia, timbul sebuah pertanyaan yang krusial: bagaimana ibadah dan musik Kristen dapat diungkapkan secara otentik tanpa kehilangan esensi pesan Injil, namun tetap relevan dan dapat menyentuh hati jemaat dalam konteks budaya lokal mereka? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada konsep inkulturasi. Inkulturasi adalah proses integrasi atau penanaman timbal balik antara iman Kristen dengan budaya setempat, di mana budaya diangkat dan diperkaya oleh Injil, sementara Injil diwujudkan secara kontekstual dalam bentuk budaya tersebut. Dalam bidang musik, ini berarti mengadaptasi atau menciptakan nyanyian dan iringan ibadah menggunakan instrumen musik, melodi, dan idiom musik etnik lokal. Studi literatur ini akan meninjau dan menganalisis secara khusus tiga kerangka pemikiran utama yang relevan, yaitu teori konseptual transformatif oleh Stephen B. Bevans tahun 2020, studi mendalam mengenai musik liturgi oleh Carl Edmund Prier SY, dan kajian mengenai inkulturasi dalam konteks gereja karismatik oleh Michael Hari Sasongko 2018. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis landasan teologis inkulturasi musik dengan menggunakan kerangka Stephen B. Bevans. 2. Mengidentifikasi prinsip dan tahapan implementasi inkulturasi berdasarkan pandangan Carl Edmund Prier SY. 3. Membandingkan praktek inkulturasi dalam konteks liturgi gereja tradisional dan gereja karismatik melalui kajian Michael Hari Sasongko. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan pengumpulan, klasifikasi, dan sintesis data dari dokumen-dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Sumber data utama yaitu pertama Bevans, Model of Contextual Theology, Orange Books, digunakan untuk kerangka teologi kontekstual. 2. Prier, Inkulturasi Musik Liturgi pertama, Pusat Musik Liturgi atau PML, digunakan untuk prinsip dan tahapan musik liturgi. 3. Sasongko MH 2018, Gereja Karismatik dan Inkulturasi Musik di dalam Sistem Ibadahnya. Jurnal Sounding digunakan untuk analisis praktek di gereja karismatik. Prosedur analisis. Sumber-sumber ini dianalisis dengan fokus pada argumen tentang relasi antara iman Kristen, budaya, dan musik. Temuan kemudian disintesis untuk menjawab tujuan penelitian, membandingkan pendekatan teoritis dengan praktek nyata. Kerangka teori yang pertama, model konseptualisasi transformatif Bevans tahun 2020. Stephen B. Bevans mengemukakan 6 model teologi kontekstual. Inkulturasi musik paling relevan dengan model sintetik atau lebih ideal dengan model transformatif. Model transformatif memandang bahwa Injil dan budaya harus terlibat dalam dialog yang kritis dan timbal balik. Budaya tidak hanya dijadikan sebagai wadah kosong untuk Injil, sebaliknya
Injil juga diungkapkan dalam bentuk budaya yang paling bermakna. Dalam musik, hal ini berarti menciptakan musik yang secara teologis murni atau injili dan mengintegrasikan idiom lokal yang paling kuat dan transformatif, yakni budaya. 2. Prinsip dan tahapan inkulturasi musik liturgi menurut Priere 1995. Karl Edmund Priere 1995 menekankan bahwa musik liturgi harus berfungsi untuk A. Pujian kepada Allah, B. Mempermudah partisipasi jemaat, C. Memperkaya keindahan dalam ibadah. Priere membedakan 4 tahapan inkulturasi musik gereja. Yang pertama, tahapan penterjemahan, yakni hanya menerjemahkan teks lagu asing tanpa mengubah melodi atau aransemen. 2. Tahap aransemen, melodi asing dipertahankan tetapi aransemen disesuaikan dengan instrumen atau gaya lokal. Yang ketiga, tahap adaptasi, yakni mengambil melodi lagu rakyat atau tradisional non-gerejawi dan memasukkan teks Kristen. 4. Tahap kreasi baru, penciptaan lagu baru secara utuh seperti melodi, ritme, harmoni, instrumen, dan teks yang berakar pada budaya lokal dan memenuhi syarat liturgis. Tahapan ini dipandang sebagai bentuk inkulturasi yang paling matang. Kemudian ke pembahasan model kontekstualisasi Bevans. Model kontekstualisasi Stephen B. Bevans dirumuskan lewat karyanya Model of Contextual Theology yang terbit pertama kali tahun 1992, yang berakar pada pergeseran paradigma teologis global pasca Perang Dunia II dan pengalaman misionaris pribadinya. Model ini muncul sebagai upaya untuk membawa keteraturan dan kerangka kerja yang jelas dalam memahami beragamnya cara teologi Kristen diungkapkan di berbagai budaya. Model kontekstual Bevans memetakan bagaimana teologi berusaha menyeimbangkan kesetiaan kepada Injil dengan relevansi pada budaya dan respon terhadap perubahan sosial. Bevans menyimpulkan semua teologi pada dasarnya adalah kontekstual, dan model yang Bevans usulkan yakni translation, anthropology, praxis, synthetic, transcendental, dan countercultural. Model inkulturasi dalam perspektif liturgi formal, Priere. Menurut Priere, fokus utama inkulturasi musik liturgi adalah pada kualitas teologis dan fungsi pastoral dari musik tersebut. Musik harus selaras dengan perayaan iman dan tata ibadah. Studi yang berpegang pada kerangka Priere sering berfokus pada gereja Katolik atau Protestan tradisional yang ketat dalam liturgi. Proses inkulturasi yang ideal yaitu mencapai tahap kreasi baru, menuntut komponis tidak hanya memahami musikologi barat dan lokal, tetapi juga teologi dan liturgi gereja secara mendalam. Priere memperingatkan agar inkulturasi tidak terjebak hanya pada tingkat aransemen yang dangkal atau adaptasi yang dapat menimbulkan konflik teologis jika lagu rakyat tidak sepenuhnya terlepas dari konteks aslinya. Inkulturasi dalam perspektif kontekstualisasi karismatik, Sasongko 2018. Sasongko menyajikan perspektif yang berbeda dengan menganalisis inkulturasi musik di gereja karismatik. Gereja karismatik yang ibadahnya cenderung lebih dinamis dan kurang terstruktur liturgisnya sering menggunakan musik Kristen kontemporer yang kuat yang dipengaruhi musik pop atau rock barat. Sasongko menemukan bahwa inkulturasi pada gereja karismatik sering berfokus integrasi instrumen etnik seperti gamelan atau alat-alat musik Batak ke dalam aransemen musik Kristen kontemporer yang sudah modern, atau pada pembentukan suasana emosional yang sesuai dengan semangat gereja karismatik. Meskipun fokusnya lebih ke arah model sintetik Bevans, yaitu menggabungkan unsur Injil dan budaya secara praktis. Tetapi hal ini tetap menunjukkan upaya kontekstualisasi di mana musik berfungsi untuk membagikan dan membangkitkan passion dan rasa syukur jemaat, bukan hanya kekhidmatan liturgis. Temuan ini menegaskan bahwa inkulturasi bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam spektrum denominasi gereja yang luas. Tantangan dan signifikansi inkulturasi sintetis Bevans, Priere, dan Sasongko. Tantangan utama dalam inkulturasi dapat dilihat dari perspektif ketiga peneliti, yakni yang pertama, kritis teologis. Menurut Bevans, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hasil inkulturasi tidak mengarah ke sinkretisme atau model akunumasi Bevans, di mana Injil kehilangan pesan kritisnya dan inkulturasi harus transformatif. Yang kedua, kualitas musikal. Menurut Priere, kekhawatiran akan rendahnya
kualitas musik atau ketidaksesuaian fungsi nyanyian dengan tata liturgi. Yang ketiga, penerimaan jemaat menurut Sasongko. Meskipun gereja karismatik lebih terbuka terhadap perubahan, masih ada tantangan dalam menyeimbangkan musik tradisional dan musik karismatik yang diinkulturasikan. Signifikansi inkulturasi dari sintesis ketiga pandangan tersebut adalah: pertama, otentisitas iman, memungkinkan jemaat mengekspresikan iman mereka ke dalam bahasa budaya mereka sendiri, yang menurut Bevans adalah kunci dari teologi kontekstual yang berhasil. Yang kedua, partisipasi yang mendalam, yakni lagu yang selaras dengan cita rasa budaya lokal meningkatkan partisipasi aktif dan pengalaman spiritual yang mendalam, menurut Prier. Yang ketiga, relevansi misi, menjadikan ibadah sebagai sarana misi yang relevan bagi masyarakat setempat, menurut Sasongko 2018. Kesimpulan, inkulturasi musik adalah jembatan yang menghubungkan Injil dengan kebudayaan lokal dan didukung oleh landasan teologis yang kuat atau model transformasi Bevans. Implementasinya harus melewati proses yang cermat, mengutamakan kreasi baru untuk menjamin kualitas liturgi dan teologis, menurut Prier. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada gereja-gereja tradisional, tetapi juga relevan dalam praktek gereja karismatik yang dinamis, menurut Sasongko. Inkulturasi musik yang berhasil adalah indikator kedewasaan gereja lokal dalam mewujudkan kekristenan yang otentik dan berakar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan relasi intim jemaat dengan Tuhan. Demikian artikel makalah tulisan saya mengenai inkulturasi musik dalam ibadah Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.